Pada kuliah hari ini yang berjudul sitoskeleton, yang menjadi bahasan adalah yang pertama, komponen dan fungsi dari sitoskeleton. Ya, nanti saya akan jelaskan apa saja yang menyusun sitoskeleton, ya, serta fungsinya masing-masing dalam sel. Ya, kemudian berikutnya akan saya jelaskan beberapa proses yang terjadi dalam sel yang melibatkan peran penting dari sitoskeleton. Ya, yang pertama adalah endositosis, kemudian eksositosis. Ya, kemudian berikutnya akan saya bahas juga tentang pergerakan sel, di mana pergerakan sel ini juga melibatkan dinamika dari sitoskeleton. Ya. Nah, kemudian di akhir dari kuliah ini akan saya jelaskan sedikit tentang apa akibatnya jika terjadi masalah atau kelainan pada sitoskeleton. Karena ada banyak sekali list penyakit yang terkait dengan gangguan pada sitoskeleton. Ya. Materi kuliah ini sebagian besar saya ambil dari buku yang sudah saya tampilkan di layar, ya. Jadi Color Textbook of Histology dari Gardner, ya. Jadi harapannya, ya, setelah mengikuti kuliah ini, setelah adik-adik baca bukunya, itu bisa memahami dan mengerti atau menjawab beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama misalnya bagaimana sel bisa memiliki berbagai bentuk. Karena kita tahu sel ada yang bentuknya squamous, ada cuboid, ya. Kemudian ada kolumner, ya. Dan bahkan sel bisa berubah bentuk. Kemudian bagaimana organel yang sudah kita pelajari pada hari sebelumnya bisa diorganisir, bisa ditempatkan pada lokasinya yang seharusnya, kemudian bisa juga dipindahkan jika diperlukan. Ya. Berikutnya, bagaimana terjadi perpindahan produk-produk di dalam sel. Misalnya perpindahan vesikel, ya, intraseluler. Bagaimana sel bisa mengambil atau melepaskan sesuatu, ya. Dan yang penting sekali dalam proses mitosis, bagaimana kromosom bisa dipisahkan ke pol yang berlawanan, ya. Dan bagaimana sel bisa tahan terhadap beberapa stres, ya, misalnya tahan terhadap daya tarikan, ya. Bagaimana sperma bisa mencapai oosit, bagaimana leukosit bisa berpindah dari intravaskuler kemudian pindah ke jaringan ekstravaskuler atau ke intersisio, ya. Nah, jadi harapannya minimal, ya, kita bisa memahami ini dengan mengetahui apa itu sitoskeleton dan fungsinya, ya. Oke, perhatikan pada gambar ini. Jadi kalau kita lihat dari arti katanya, sitoskeleton, kalau harfiahnya adalah skeleton dari sel, ya. Tentu bisa kita bandingkan dengan skeleton yang kita miliki sebagai tubuh yang utuh, ya. Jadi tubuh kita memiliki kerangka, kemudian sel juga memiliki kerangka, ya. Kurang lebih, walaupun tidak sama persis, fungsi-fungsinya, karakteristiknya akan mirip, ya. Misalnya kerangka tubuh kita berperan dalam memberi bentuk pada tubuh manusia. Tentu sitoskeleton juga fungsinya mirip seperti itu, ya. Ada juga fungsi untuk melindungi organ-organ yang berada di dalam. Sitoskeleton juga mirip fungsinya, ya. Kemudian ada juga fungsi locomotion, jadi ada untuk pergerakan, ya. Sitoskeleton juga melakukan fungsi yang hampir sama dengan kerangka tubuh kita, ya. Jadi untuk mudahnya memahami, boleh kita bandingkan atau membuat komparasi antara tubuh kita dengan sitoskeleton yang dimiliki oleh sel, ya. Oke, saya akan masuk ke komponen dari sitoskeleton, ya. Jadi sitoskeleton disusun oleh 3 komponen. Yang ketiganya merupakan filamen, ya. Yaitu ada filamen yang ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan ketiga komponen ini.
dikenal juga dengan mikrofilamen, yaitu aktin filamen. Jadi bisa dilihat di gambar ya, mikrofilamen ya. Nah, bisa diperhatikan juga sebarannya, karena mikrofilamen memang tersebar paling banyak di bawah sel membran ya. Kemudian ada filamen yang ukurannya paling besar, yaitu di atas 25 nanometer ya, yang berupa tabung dengan lubang di tengahnya, disebut sebagai mikrotubul. Bisa dilihat pada gambar ya, ini. Kemudian ada filamen yang ukurannya intermediate, jadi berada di antara mikrofilamen dan mikrotubul, yang disebut dengan intermediate filamen ya. Bisa diperhatikan juga sebarannya. Intermediate filamen kurang lebih memenuhi sitoplasma ya, jadi tersebar merata dalam sitoplasma. Jadi saya pada slide-slide berikutnya akan menjelaskan lebih detail, yaitu dimulai dari mikrotubul, kemudian mikrofilamen, kemudian terakhir intermediate filamen ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk mudah memahami, kita bisa membuat komparasi antara skeleton tubuh kita dengan sitoskeleton ya. Kurang lebih ya, secara umum ya, fungsi dari sitoskeleton adalah ya, yang pertama memberi bentuk dari sel sekaligus mempertahankan bentuk itu. Jadi dia diberi bentuk kemudian dipertahankan ya. Kemudian memungkinkan terjadi perpindahan bahan-bahan intrasitoplasmik, baik itu vesikel maupun organel ya. Nah, kemudian yang terakhir memungkinkan sel untuk bergerak ya, baik bergerak sebagian dari komponennya, contohnya pergerakan dari silia, jadi yang bergerak sebagian dari sel, atau pergerakan keseluruhan dari sel, contohnya adalah spermatozoa yang bisa berenang, kemudian leukosit juga yang bisa bergerak ya. Itu kira-kira peran besar atau secara umum peran dari sitoskeleton ya. Tentu masing-masing komponen memiliki perannya masing-masing. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Sebelum membahas masing-masing komponen dari sitoskeleton ya, kita lihat dulu ciri-ciri umum dari komponen penyusun sitoskeleton ya. Jadi semua komponen penyusun sitoskeleton adalah polimer, yang artinya adalah hasil penggabungan dari monomer-monomer. Jadi nanti pada setiap komponen dari sitoskeleton kita bisa ketahui apa monomernya. Kemudian dia bergabung membentuk sebuah polimer ya. Tentu pembentukan dari monomer ke polimer itu adalah proses yang dinamis. Artinya pada satu keadaan bisa terjadi pembentukan polimer, ada juga pada suatu waktu polimer akan dipecah lagi kembali ke bentuknya, yaitu kembali menjadi monomer-monomernya ya. Jadi hampir semua komponen dari sitoskeleton bersifat dinamis ya. Walaupun di beberapa komponen itu relatif bersifat kurang dinamis ya. Misalnya struktur dari flagel itu jarang mengalami perubahan ya. Ada juga yang sangat dinamis, nanti saya akan jelaskan ya. Misalnya mikrotubul yang terlibat dalam pembelahan sel, sangat dinamis ya. Kemudian untuk bisa berfungsi dengan baik, semua komponen sitoskeleton, baik aktin, mikrotubul, dan intermediate filamen, membutuhkan aksesori protein ya. Aksesori protein ini yang membantu filamen-filamen tersebut diorganisir sehingga bisa memiliki struktur yang sesuai dengan fungsinya ya. Atau bisa juga berupa motor protein, misalnya nanti dalam proses transport vesikel maupun transport organel ya. Jadi inilah karakteristik umum dari komponen sitoskeleton ya. Jadi saya ulang ya, semuanya adalah hasil penggabungan monomer menjadi polimer ya. Kemudian semuanya relatif dinamis, bisa memanjang, bisa memendek, atau menghilang pada satu waktu ya. Dan semuanya memiliki list aksesori protein yang sangat panjang ya, untuk mengatur fungsinya. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu yang terbesar disebut dengan mikrotubul.
Kenapa disebut mikrotubul? Karena strukturnya berupa tabung ya, dengan lubang di tengahnya ya. Karakteristik dari mikrotubul adalah dia sangat rigid atau kaku ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah monomernya ya. Apa monomer dari mikrotubul? Monomernya ada dua, yaitu alfa dan beta tubulin ya. Jadi berupa heterodimer ya. Heterodimer yang kemudian bergabung membentuk sebuah struktur holo atau yang berlubang di tengahnya. Bisa diperhatikan pada gambar ya. Jadi ada struktur tabung dengan diameter paling luar 25 nanometer, kemudian di tengahnya lubangnya itu 14 nanometer ya. Nah, ada 13 protofilamen ya. Protofilamen adalah barisan dari dimer atau heterodimer dari alfa dan beta tubulin yang menyusun tabung tersebut ya. Kalau dihitung ada 13 ya. Mikrotubul memiliki ujung yang tumbuh dengan cepat yang disebut dengan plus N, kemudian memiliki ujung yang harus distabilisasi supaya tidak terjadi pemendekan yang disebut dengan minus N ya. Jadi dia memiliki polarity. Ada ujung plus yang tumbuh dengan cepat, ada ujung min yang tumbuh sebaliknya, yaitu ada pengurangan dari heterodimer dari alfa dan beta tubulin ya. Sudah disebutkan tadi di awal bahwa komponen dari mikrotubul sangat dinamis ya. Jadi mikrotubul sangat dinamis ya, terutama pada proses pembelahan sel ya. Jadi heterodimer alfa dan beta bisa ditambahkan dengan sangat cepat pada plus N, bisa juga diambil dengan sangat cepat atau dilepaskan pada minus N ya. Bagaimana proses polimerisasinya? Polimerisasi dari mikrotubul itu harus berawal pada sebuah lokasi ya yang disebut sebagai mikrotubule organizing center ya. Jadi mikrotubule organizing center yang klasik adalah sentrosom, di mana ditemukan ada sentriol di sana, salah satu organel ya. Nah, di dalam sentrosom itu ada ratusan jenis tubulin yang ketiga, yaitu selain alfa dan beta, disebut sebagai gamma tubulin ya, yang membentuk lingkaran-lingkaran atau gamma tubulin ring yang terdapat pada sentrosom ya. Gamma tubulin ring berperan sebagai awal dari proses polimerisasi dari mikrotubul ya. Jadi mikrotubul tidak bisa terpolimerisasi di sembarang tempat. Dia harus dimulai dari sebuah lokasi yang memiliki gamma ring, yaitu lokasinya pada mikrotubule organizing center. Mikrotubule organizing center yang klasik adalah sentrosom, di mana di dalamnya ditemukan ada sentriol ya. Jadi bisa diperhatikan pada gambar ya. Proses polimerisasi dari mikrotubul dimulai dari gamma tubulin ring ya, bisa dilihat di gambar sini. Ini kemudian terjadi penambahan heterodimer alfa dan beta ya. Kemudian membentuk struktur mikrotubul ya. Ini adalah ilustrasi dinamika dari mikrotubul ya. Jadi untuk proses polimerisasinya membutuhkan ATP atau GTP ya. Jadi ada pelepasan dari P saat terjadi penempelan mikrotubul heterodimer alfa dan beta pada struktur mikrotubul ya. Sehingga ada perubahan dari GTP menjadi GDP ya. Kemudian ada beberapa istilah ya. Ada istilah katastrof, ada istilah rescue ya. Katastrof artinya pemendekan ya, di mana pelepasan heterodimer alfa dan beta tubulin lebih cepat dibandingkan dengan penambahannya. Itu namanya katastrof. Ada juga proses sebaliknya yang disebut dengan rescue ya, yaitu di mana pertumbuhan di plus N lebih cepat daripada pengurangan di minus N, sehingga pada satu keadaan mikrotubul bisa memanjang, yaitu pada proses rescue. Sebaliknya pada proses katastrof dia akan memendek ya. Ada juga keadaan di mana mikrotubul menjadi stabil.
di mana di ujung-ujung dari mikrotubul ditutup oleh semacam capping protein yang mencegah polimerisasi, yang mencegah juga depolimerisasi, ya. Jadi ini adalah ilustrasi dinamika dari mikrotubul. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat apa yang disebut sebagai mikrotubule organizing center. Sudah saya jelaskan sebelumnya, proses polimerisasi dari mikrotubul haruslah berawal pada satu area yang memiliki gamma ring tubulin, ya. Jadi lokasi klasiknya adalah sentrosom, ya. Di dalam sentrosom ada sentriol, ya. Nah, sentriol sendiri juga disusun oleh mikrotubul. Nanti saya tunjukkan, ya. Nah, bisa diperhatikan di gambar ini, ya, pada permukaan sentrosom ditemukan ada ratusan gamma ring. Dari sanalah berawal polimerisasi dari mikrotubul, ya. Sehingga semua minus N akan tertanam di gamma ring ini. Kemudian plus N akan menjauhi sentrosom. Sehingga bisa kita lihat di dalam sel nanti, ya, semua plus N akan menjauhi inti sel, ya. Karena lokasi dari sentrosom biasanya dekat dengan nukleus, ya. Sehingga nanti praktis semua plus N, ujung plus dari mikrotubul akan menjauhi inti sel, ya. Nah, selain sentrosom, ada beberapa juga lokasi yang bisa menjadi mikrotubule organizing center, ya, yaitu meliputi basal body, ya, juga silia, ya. Oke, apa sih fungsi dari mikrotubul? Jadi mikrotubul memiliki karakteristik sangat kaku, ya, dan juga dinamis, ya, sehingga mikrotubul dalam sel berperan penting dalam memberi bentuk pada sel, ya, sehingga sel bisa berbentuk tertentu, misalnya squamous, cuboid, kolumner, atau bahkan bisa berubah bentuk jika diperlukan, ya, dan sekaligus mempertahankan bentuk itu atau mempertahankan asimetri, ya. Dengan kata lain, jika ada masalah pada mikrotubul, maka akan terjadi gangguan bentuk sel atau perubahan dari bentuk sel, ya. Mikrotubul berperan dalam transport intraseluler, ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang ini, ya, yaitu mentransport organel dan vesikel, ya. Terutama yang paling penting adalah pada akson. Jadi kita sudah ketahui bahwa sel neuron memiliki struktur yang disebut dengan akson. Akson ini bisa sangat panjang, ya. Jadi bahan-bahan yang diproduksi di sel body dari neuron itu diperlukan untuk dipindahkan ke ujung dari akson, ya. Dan pemindahan ini haruslah terjadi dengan cepat, sehingga dibutuhkan alat transport, ya. Salah satu yang sangat penting untuk proses ini adalah mikrotubul. Tentu dibantu oleh aksesori proteinnya, yaitu berupa motor protein, ya. Nanti bisa dilihat di slide berikutnya, ya. Ada juga transport yang lain, misalnya melanin, ya. Kemudian fungsi penting yang lain lagi adalah memisahkan kromosom pada proses mitosis yang disebut dengan mitotic spindle, ya. Dan tentu perpindahan vesikel antar satu kompartemen dengan kompartemen yang lain, ya. Misalnya dalam konteks sintesis protein yang sudah dibahas pada hari sebelumnya, ya. Jadi ada perpindahan dari endoplasmic reticulum ke Golgi bodies, kemudian dari Golgi bodies bisa ke membran, dari Golgi bodies bisa ke organel yang lain. Itu semua dilakukan oleh mikrotubul dengan dibantu oleh motor protein atau aksesori proteinnya, ya. Mikrotubul juga membentuk struktur, ya. Beberapa struktur yang dibentuk oleh mikrotubul, misalnya flagel, ya. Flagel bisa kita temukan pada spermatozoa, ya. Membentuk struktur silia, membentuk struktur sentriol, kemudian membentuk struktur basal bodies, ya. Jadi inilah list dari fungsi penting mikrotubul dalam sel, ya. Oke, ini adalah ilustrasi bagaimana mikrotubul memberi bentuk pada sel dan mempertahankan bentuk sel, ya. Jadi ada sel yang berbentuk khusus, misalnya sel neuron, memiliki akson dan memiliki dendrit. Itu semua dibentuk oleh mikrotubul karena karakteristiknya yang kaku, ya. Kemudian ada sel yang memiliki silia. Kemudian eritrosit juga sama, bentuknya
dipertahankan oleh mikrotubul, ya. Sekarang saya akan lanjutkan membahas beberapa aksesori protein yang penting untuk mikrotubul, ya, yaitu motor protein. Ada beberapa yang penting, ya, yaitu kinesin, ya, dinein, ya. Ada juga motor protein yang lain yang disebut dengan miosin, ya, tapi dia bukan berasosiasi dengan mikrotubul, tapi berasosiasi dengan aktin filamen, ya. Artinya begini, ya, bahwa mikrotubul itu bisa berperan dalam transport, perannya adalah sebagai rel, ya. Jadi bayangkan seperti itu, mikrotubul seperti rel, kemudian di atasnya berjalanlah lokomotif, yaitu diandaikan lokomotif adalah motor protein, yaitu kinesin dan dinein, ya. Aktin, nanti saya jelaskan di slide nanti di bagian aktin, juga bisa berperan mirip seperti mikrotubul, yaitu berperan menjadi rel, tapi motor proteinnya adalah miosin, ya, yaitu miosin tipe 5, ya. Jadi ini adalah motor protein yang berasosiasi dengan mikrotubul adalah dinein dan kinesin, ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana terjadi transport intrasel atau intrasitoplasmik, ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mikrotubul memiliki ujung plus, memiliki ujung min. Ujung min itu distabilkan di lokasi sentrosom dekat dengan inti sel, sedangkan ujung plus menjauhi inti sel, ya. Kemudian mikrotubul berperan sebagai rel, sedangkan motor protein berperan sebagai lokomotif yang berjalan di atas rel dengan membawa kargo di atasnya. Kargonya bisa berupa organel, contohnya mitokondria, atau bisa juga sebuah vesikel yang berisi produk. Sehingga kita mengenal ada dua arah perjalanan di atas mikrotubul. Ada yang menjauhi inti sel atau ke arah ujung plus, ada yang mendekati inti sel atau ke arah ujung min, ya. Nama lainnya adalah anterograde dan retrograde, ya. Protein yang berjalan anterograde dan retrograde jenisnya berbeda, ya. Kinesin selalu berjalan ke arah ujung plus atau berjalan anterograde, sedangkan dinein sebaliknya, dia selalu berjalan ke arah ujung min atau anterograde atau retrograde, ya, yaitu mendekati inti sel, ya. Beginilah ilustrasinya yang terjadi di dalam sitoplasma, ya. Jadi bisa saja bergerak dari dalam inti sel, mendekati inti sel ke arah luar, atau dari satu organel ke organel lainnya, ya, dengan mekanisme yang sama, ya. Ini adalah ilustrasi yang disebut dengan aksoplasmic transport, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa neuron memiliki struktur yang sangat panjang disebut dengan akson, ya. Untuk bisa berperan dengan baik, haruslah ada sistem transport yang efektif, ya. Itu paling tidak bisa mentransport neurotransmitter yang dikemas dalam vesikel dari badan sel ke ujung dari akson, ya. Dan itu dilakukan oleh sistem yang dibentuk oleh mikrotubul dan motor proteinnya. Jadi bisa diperhatikan di sini ada gerakan anterograde, ya, dan retrograde, ya. Apa yang ditransport? Bisa saja neurotransmitter, bisa saja mitokondria, yaitu contoh dari organel, ya. Jadi ada semacam kesibukan seperti ini di dalam sel, khususnya pada akson dari sebuah neuron, ya. Tentu implikasinya banyak. Jika terjadi gangguan pada sistem transport ini, ya, maka akan terjadi penurunan fungsi dari neuron, ya. Dan hal ini terjadi pada beberapa penyakit degeneratif pada neuron, misalnya pada Parkinson, ya, Alzheimer. Itu sudah banyak ditulis bahwa salah satu gangguannya adalah pada sistem transport yang fungsinya menurun. Salah satunya struktur dari mikrotubul atau associate proteinnya, ya. Fungsi berikutnya yang penting sekali dari mikrotubul adalah dalam proses pembelahan sel, ya. Jadi mari lihat, ya, proses pembelahan sel. Ada beberapa fase yang nanti akan dikuliahkan pada kuliah berikutnya, ya.
pada kuliah siklus sel ya. Ada fase interface ya, di mana sel tidak membelah ya. Jadi jika pada satu keadaan sel harus membelah ya, maka dia masuk ke prophase atau profase. Apa yang terjadi di sana? Yaitu sebelumnya sudah terjadi persiapan, yaitu ada duplikasi dari kromosom. Jadi kromosom di-copy ya secara identik. Kemudian yang penting sekali coba diperhatikan, sentriol juga mengalami duplikasi. Sentriol yang berada dalam kromosom jumlahnya berganda menjadi 2 ya. Jadi ingat ya, sentriol itu adalah microtubule organizing center ya. Nah, kemudian pada tahap berikutnya, pada metaphase, bisa diperhatikan pada gambar sebelah kanan ya, paling kanan, di mana kromosom sudah sangat padat ya, kemudian dijajarkan di ekuator, persis di tengah-tengah dari sel yang akan membelah ya. Nah, kemudian apa proses yang sangat penting yang harus dilakukan oleh sel, yaitu memisahkan kromosom, kromosom induk dengan kromosom hasil kopiannya, harus dipisahkan dengan sangat precise, dengan sangat tepat ya. Siapa yang berperan di sini adalah mikrotubul. Bagaimana prosesnya? Jadi sentriol itu bergerak ke arah pol yang berlawanan ya. Kemudian dari sentriol terjadi proses polimerisasi mikrotubul ya. Sehingga ada 2 arah perkembangan mikrotubul sekarang ya, dari kiri dan kanan ya. Nah, kemudian mikrotubul ini beberapa akan menempel pada kinetochore ya, atau pada kromosom yang akan dipisahkan ya. Nah, itu namanya mitotic spindle ya. Kemudian step berikutnya adalah pemisahan. Kemudian kromosom akan ditarik ke arah pol yang berlawanan atau mendekati sentriol ya. Nah, sehingga bisa diperhatikan ada beberapa nama untuk mikrotubul ya. Ada namanya mikrotubul kinetochore ya, yang menempel pada kromosom. Ada interpolar mikrotubul yang perannya menjaga jarak sentriol ya. Tentu semakin sel membelah dia semakin memendek ya. Kemudian ada astral mikrotubul ya. Ada juga peran dari motor protein pada proses ini ya. Sehingga hasil akhirnya adalah kromosom bisa dipisahkan dengan sangat tepat ya, yaitu mendekati sentriol ya. Jadi inilah peran penting dari mikrotubul, yaitu memisahkan kromosom dalam proses mitosis maupun meiosis ya. Proses ini bisa diganggu oleh beberapa obat ya. Jadi misalnya pada kasus cancer ya, kalau kita ambil contoh ya, pada kasus cancer terjadi pembelahan sel yang berlebihan ya dan tidak terkontrol ya. Tentu setiap pembelahan sel itu membutuhkan proses ini, membutuhkan proses pemisahan kromosom. Sehingga untuk mengatasi sel yang membelah dengan cepat, salah satunya adalah mengganggu proses pembentukan mitotic spindle. Sehingga ada obat-obat yang dikembangkan ya untuk mengganggu proses ini. Contohnya adalah vinblastine, vincristin, ya, taxol, nanti bisa dibaca lebih detail ya. Sehingga dengan mengganggu mitotic spindle itu bisa mengganggu pembelahan sel, sehingga bisa juga selanjutnya mengurangi pertumbuhan dari sel kanker tersebut ya. Ada juga obat yang digunakan untuk karyotyping. Jadi karyotyping adalah proses untuk mengetahui apakah kromosom yang ada pada seseorang itu normal atau tidak. Mungkin pernah dengar istilah Down syndrome, mungkin pernah dengar ya. Itu pada kasus Down syndrome terjadi trisomi dari kromosom nomor 21 ya. Bagaimana seseorang dokter bisa tahu bahwa ada kelebihan kromosom pada nomor 21? Yaitu dengan cara karyotyping ya. Itu caranya adalah dengan memberikan obat, yaitu disebut dengan colchicine ya. Jadi colchicine diteteskan pada sel ya pada tahap metafase. Jadi pada gambar sebelumnya ya. Jadi kromosomnya sudah padat, diteteskan colchicine. Colchicine akan mengganggu pembentukan mitotic spindle sehingga pembelahan sel berhenti pada tahap metafase. Selanjutnya akan dihitung kromosomnya sehingga nanti diketahui
Apakah jumlah kromosom lengkap, ada yang kurang atau ada yang lebih pada kromosom tertentu, ya. Jadi itulah beberapa contoh penerapan dari obat-obat yang bekerja pada mitotik spindle, ya, baik untuk riset ataupun untuk terapi beberapa penyakit, ya. Berikutnya adalah fungsi dari mikrotubul, yaitu menyusun beberapa struktur dalam tubuh manusia, ya. Pasti sudah pernah tahu yang namanya silia, ya. Jadi silia kita temukan pada beberapa organ, ya, misalnya pada bronkus, ya, kemudian pada trakea, ya, ada juga pada oviduct atau tuba Fallopi, ya. Silia itu bisa bergerak, ya. Misalnya pada tuba Fallopi gerakannya selalu ke arah uterus, kemudian pada bronkus atau trakea gerakan dari silia itu selalu mengarah ke atas, ya. Tujuannya untuk membersihkan struktur tersebut, ya. Jadi di dalam dari silia itu disusun oleh atau struktur penyusun dari silia adalah mikrotubul, ya. Tentu dibantu oleh motor protein, nanti saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya, ya. Kemudian pada spermatozoa itu ada struktur yang disebut dengan flagel, ya. Flagel memungkinkan spermatozoa untuk berenang, yaitu berenang dari tempat dia dikeluarkan, yaitu pada serviks, kemudian mencapai oosit yang letaknya di ampula dari ovida, ya. Nah, jadi struktur penyusun dari flagel juga adalah mikrotubul dengan motor protein, ya. Inilah penyusun dari silia dan flagel, yaitu di dalamnya ditemukan ada mikrotubul. Bagaimana susunannya bisa dilihat di gambar, ya. Jadi namanya 9 plus 2, ya. Jadi ada 9 duplek, coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 duplek mikrotubul. Jadi ada mikrotubul yang utuh menempel dengan mikrotubul yang tidak utuh, itu namanya duplek, ya. Ada 9 jumlahnya, mengelilingi 2 mikrotubul di tengah. Jadi rumusnya 9 plus 2, ya. Kemudian antara mikrotubul yang berada di pinggir dengan mikrotubul yang di tengah dihubungkan oleh protein yang disebut dengan radial spoke, ya. Tentu di luarnya dibungkus oleh membran, ya. Nah, ada protein yang penting di sini yang disebut dengan dynein, ya. Dynein lah yang memungkinkan terjadi pergerakan pada silia maupun pada flagel, ya. Prosesnya seperti ini, ya. Jadi yang warna kuning adalah mikrotubul yang menyusun flagel maupun silia. Kemudian diantaranya ada motor protein disebut dengan dynein, ya. Jika ada ATP, maka dynein akan bergerak sehingga menyebabkan pergeseran satu mikrotubul dengan mikrotubul yang sebelahnya, ya. Tentu ada pengaturan mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak, ya. Sehingga hasilnya adalah terjadi penekukan atau bending, penekukan dari si silia atau flagel. Kemudian saat si dynein tidak bergerak, kemudian terjadi arah sebaliknya karena mikrotubul kaku, ya, sehingga terjadi arah yang berlawanan. Jadi seperti ditekuk kemudian dilepaskan, ditekuk kemudian dilepaskan, ya. Jadi begitulah proses pergerakan silia maupun flagel, ya. Jadi yang berperan penting di sini adalah dynein, ya. Apa implikasi dari ini? Jika terjadi kelainan pada dynein, jadi ingat dynein adalah protein, ya. Jika ada mutasi gen yang mengkode dynein, maka dynein strukturnya tidak sempurna, maka pergerakan struktur silia maupun flagel juga tidak sempurna, ya. Sehingga bisa dibayangkan implikasinya, ya. Kalau silia tidak bisa bergerak dengan baik, maka terjadi penumpukan sekret pada organ pernapasan, ya. Tidak ada proses yang efektif untuk memindahkan oosit pada tuba Fallopi, ya. Dan kalau ini terjadi pada pria, maka praktis spermatozoa tidak bisa bergerak karena flagelnya tidak bisa bergerak, ya. Yaitu kira-kira implikasinya. Ada nama penyakitnya, ya, yaitu Immotile Cilia Syndrome atau Carter-Giner Syndrome. Nanti bisa dibaca lebih detail tentang ini, ya.
Oke, berikutnya mikrotubul juga menyusun struktur yang disebut dengan sentriol ya. Jadi sentriol berada di dalam sentrosom ya. Sentriol ada dua di dalam sebuah sentrosom ya. Oke, perhatikan strukturnya ya. Bagaimana struktur dari sentriol? Yaitu ada 9 triplet. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 triplet dari mikrotubul mengelilingi sebuah ruang kosong. Jadi 9 plus 0 rumusnya ya. Triplet artinya ada satu mikrotubul yang utuh, ada dua yang tidak utuh. Sehingga ada mikrotubul A, B, C ya. Jadi inilah isi dari sebuah sentriol ya. Bisa diingat lagi bahwa sebelum sel membelah, sentriol akan jumlahnya berganda ya. Kemudian dari sentriol lah yang berada dalam kromosom nanti akan muncul mitotic spindle ya. Jadi saya ingatkan tentang itu ya. Jadi strukturnya adalah seperti ini. Ya, jadi udah selesai bahasan tentang mikrotubul ya. Jadi monomernya, bagaimana polimerisasinya, membentuk apa saja, dan apa fungsi dari mikrotubul. Selanjutnya akan dibahas tentang komponen berikutnya dari sitoskeleton, yaitu filamen yang paling tipis, yaitu aktin filamen. Ya. Apa monomer dari aktin filamen? Monomernya adalah globular actin atau G-actin. Ya. Kemudian dia pada satu keadaan akan berpolimerisasi membentuk filamen aktin atau F-aktin. Strukturnya adalah seperti ini. Ada dua baris dari F-aktin dan berpilin ya. Pada gambar yang berwarna merah ya. Tebal dari struktur ini adalah 6 nanometer. Jadi paling tipis di antara ketiga komponen dari sitoskeleton ya. Filamen aktin juga memiliki polaritas. Jadi ada plus N, ada minus N. Ada bagian yang tumbuh cepat, ada bagian yang tumbuh sebaliknya, yaitu berkurang ya. Dan memiliki sangat banyak actin binding protein atau associate protein, sehingga filamen aktin memiliki banyak sekali fungsi atau peran di dalam sel ya. Ini adalah ilustrasi dari polimerisasi filamen aktin ya. Jadi globular aktin ditemukan pada semua jenis sel ya. Tapi paling banyak ditemukan pada sel-sel otot ya. Ada dua kondisi dari globular aktin. Bisa berada dalam keadaan bebas, bisa juga dalam bentuk filamen ya. Jadi kurang lebih setengah dari aktin di dalam sel itu berada dalam keadaan bebas. Kenapa dia dalam keadaan bebas? Karena polimerisasinya dicegah oleh sebuah protein yang disebut capping protein. Contohnya adalah timosin. Jadi jika globular aktin ditempeli oleh timosin, maka dia tidak akan bisa menempel pada aktin yang lain. Jadi tidak ada proses polimerisasi. Ya. Jika ada suatu keadaan di mana dibutuhkan pembentukan filamen aktin, maka timosin akan dilepaskan dari globular aktin. Sehingga globular aktin bisa menempel pada filamen aktin. Sehingga terjadilah proses polimerisasi. Ya. Proses polimerisasi dari aktin itu berbeda dengan mikrotubul ya. Mikrotubul harus berawal dari sebuah lokasi yang disebut mikrotubule organizing center. Sedangkan proses polimerisasi aktin bisa terjadi dimanapun di dalam sitoplasma ya. Nah, setelah mencapai panjang tertentu, jadi filamen aktin panjangnya bervariasi ya, bisa sangat panjang, bisa sedang maupun sangat pendek ya. Jika sudah mencapai panjang yang diinginkan oleh sel, maka proses penambahan aktin pada plus N harus dihentikan ya, sehingga ditempelkanlah di sana capping protein ya, sehingga proses polimerisasi berhenti. Pada satu keadaan filamen aktin menjadi stabil ya. Jika filamen aktin ingin dipendekkan lagi, maka capping protein akan dilepaskan dari ujung itu, kemudian terjadilah proses pengurangan panjang atau proses sebaliknya yaitu depolimerisasi ya. Jadi ada selalu keseimbangan antara aktin yang bebas dengan aktin yang dalam bentuk filamen ya. Ini adalah list dari
actin binding protein atau actin associated protein ya, dengan fungsinya masing-masing ya. Misalnya alpha actinin, dia akan berperan dalam membentuk kontraktil bundle ya. Fimbrin akan menyusun aktin, filamen aktin menjadi susunan yang paralel. Bisa kita temukan pada mikrofili misalnya ya. Kemudian filamin akan menyusun filamen aktin menjadi bentuk yang cross-link. Bisa kita temukan persis di bawah membran yang disebut dengan cortex ya. Kemudian jika aktin bergabung dengan miosin tipe 2 itu akan membentuk struktur sarkomer yang kita temukan pada sel-sel otot skelet dan otot jantung ya. Nah, ini yang berikutnya, jika dia bergabung dengan miosin tipe 5 yang tadi sudah saya tunjukkan gambarnya, dia akan berperan dalam transport. Jadi perannya mirip dengan mikrotubul, ya, dengan associated proteinnya miosin tipe 5. Ya. Kemudian pada sel darah merah bisa ditemukan ada spektrin alfa dan beta, yang memungkinkan sel darah merah bisa memiliki bentuk bikonkav, yaitu cekung pada kedua sisinya. Ya. Jika filamen aktin menempel pada gelsolin, maka filamen aktin akan dipotong menjadi lebih kecil-kecil. Ya. Dan timosin akan mengikat globular aktin dan mencegah terjadinya polimerisasi. Ya. Nah, ini adalah list dari aktin binding protein yang penting. Ya. Ini adalah ilustrasi bagaimana filamen aktin yang bentuknya sederhana itu bisa berperan sangat banyak. Alasannya adalah karena dia terasosiasi dengan banyak jenis aktin binding protein ya. Bisa dilihat pada gambar di tengah, ini adalah bentuk dasar dari aktin filamen ya. Jika aktin filamen ditempeli oleh filamin, maka akan terbentuk struktur crosslink seperti ini. Struktur ini memiliki viskositas yang tinggi sehingga dia bisa menarik air ya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, membentuk korteks sel, yaitu berada persis di bawah membran sel ya. Jika aktin filamen berasosiasi dengan fimbrin atau filin, maka akan disusun berjajar seperti ini, paralel. Struktur ini ditemukan pada mikrofili misalnya, ya. Jika dia berasosiasi dengan gelsolin, akan dipotong menjadi kecil-kecil, ya, sehingga menjadi lebih cair. Kemudian ada beberapa capping protein yang menstabilkan. Nah, yang di gambar ini, itu dia akan berasosiasi dengan membran sel, yaitu melalui intermediate filament. Ya. Kemudian akan bisa berasosiasi dengan protein yang ada di membran, kemudian bisa berasosiasi dengan struktur-struktur di ekstraselular. Ya. Contohnya adalah spektrin. Ya. Jadi beginilah dinamika dari filamen aktin. Bisa menjadi banyak bentuknya, sehingga fungsinya sangat bervariasi di dalam sel. Kita lihat satu-satu, ya. Jadi yang warna merah ini adalah filamen aktin semuanya, ya. Jadi bisa dilihat di sini, jika filamen aktin berasosiasi dengan aktin binding protein yang berbeda, maka dia akan membentuk struktur yang berbeda pula, ya. Misalnya bisa menjadi fili. Tentu ini associated proteinnya adalah filin misalnya, ya. Kemudian bisa membentuk struktur seperti adhesion belt, ya. Ini namanya stress fiber, ya, atau contractile ring di sini. Kemudian bisa juga membentuk filopodia. Ini nanti akan saya bahas dalam proses pergerakan sel, ya. Kemudian bisa membentuk sel korteks, ya. Sel korteks tergantung dengan bentuk selnya, tentu, ya. Jadi persis berada di bawah membran sel, ya. Nah, ini adalah proses yang di bawah, ya, paling kanan, disebut dengan contractile ring. Ini adalah proses kelanjutan dari pemisahan kromosom dalam mitosis, ya. Jadi setelah mitosis, setelah kromosom pisah, ya, ada proses selanjutnya, yaitu pemisahan sitoplasma beserta organelnya. Nah, yang berperan di sana adalah filamen aktin dengan associated proteinnya, ya, sehingga membentuk sebuah contractile ring yang nanti bisa menjepit sel dan memisahkan menjadi dua bagian, ya. Pada gambar ini bisa dilihat
asosiasi aktin filamen dengan aktin binding proteinnya yang terjadi pada sel-sel otot skelet dan otot jantung, ya. Jadi miosin tipe 2, sehingga membentuk struktur yang disebut dengan sarkomer, ya. Ini hanya ditemukan pada otot skelet atau otot jantung, ya. Di sel yang lain tidak ada struktur ini, ya, yang disebut dengan sarkomer, ya. Ya, jadi itu adalah aktin filamen, ya. Sudah saya jelaskan monomernya apa, bagaimana polimerisasinya, dan beberapa perannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah filamen yang ukurannya berada di antara mikrotubul dan aktin, yaitu intermediate filamen, ya. Intermediate filamen juga disusun oleh monomer-monomer, ya, tapi agak berbeda dari aktin dan mikrotubul. Monomernya berupa protein yang panjang-panjang, ya, yaitu protein yang bentuknya panjang, ya. Kemudian ada ujung N, ya, sama C yang saya tunjukkan, ya. Dan lihat distribusi dari intermediate filamen, dia memenuhi sitoplasma, kemudian ditemukan juga di dalam inti sel, yaitu melapisi nuklear membran, ya. Jadi strukturnya bukan rigid, jadi strukturnya dia adalah seperti tali atau rope-like, sehingga sangat bagus untuk menahan tahanan tarikan, ya. Jadi karakteristiknya kalau mikrotubul sangat kaku, ya, dia bisa memberi bentuk pada sel, ya. Kemudian aktin juga cukup kaku tapi tidak sekaku mikrotubul, sedangkan intermediate filamen sebaliknya, dia sangat lentur seperti tali, ya. Sehingga fungsinya juga berbeda dibandingkan dengan dua struktur yang sebelumnya, yaitu lebih banyak menjaga sel dari daya tarikan, bukan daya tekanan, ya. Ini adalah monomer dari intermediate filamen, ya. Jadi pertama dia membentuk dimer, kemudian membentuk tetramer, ya. Dan selanjutnya akan tersusun, kemudian mengalami semacam pilinan atau twist, sehingga membentuk struktur seperti tali, ya. Jadi struktur penyusunnya bukan globular protein, yaitu protein yang panjang, ya. Ada ujung N, ada ujung C. Ada juga bagian tengah dari protein tersebut, ya. Nah, yang menarik lagi dari intermediate filamen, coba kita bandingkan, ya. Mikrotubul maupun aktin, dimanapun sel itu, dia akan sama penyusunnya, ya. Misalnya aktin di seluruh sel disusun oleh globular aktin yang membentuk filamen di seluruh sel. Yang bervariasi adalah jumlahnya, ya. Kemudian mikrotubul di seluruh sel disusun oleh alfa dan beta. Kemudian ada gamma sebagai template-nya. Nah, yang menarik dari intermediate filamen, ya, itu ada jenis yang berbeda pada beberapa jenis sel. Jadi berbeda jenis proteinnya, ya. Misalnya, ya, sebagai contoh, ya, pada sel epitel itu ada intermediate filamen yang khas untuk epitel yang disebut dengan keratin, ya. Kemudian pada sel-sel otot, ya, dan sel jaringan ikat atau pada jaringan ikat ada intermediate filamen yang khas, yaitu namanya pimentin, ya. Kemudian pada sel-sel saraf ada yang khas juga disebut dengan neurofilamen, ya. Kemudian pada inti sel ada namanya nuklear lamin, ya. Apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari fakta ini adalah karena intermediate filamen berbeda pada jenis-jenis sel, maka kita bisa pakai sebagai alat untuk identifikasi sel, ya. Misalnya pada contoh kasus cancer, ya. Jadi pada sel cancer kadang-kadang dokter atau peneliti tidak tahu sel ini dari mana karena bentuknya sudah berubah, ya. Sehingga untuk mengetahui sel ini apakah berasal dari sel saraf, apakah berasal dari sel epitel, maka dilakukan pengecatan khusus untuk mengetahui intermediate filamennya apa di dalamnya, ya. Karena intermediate filamennya tidak berubah. Nah, kemudian dengan cara tersebut akhirnya peneliti atau dokter bisa mengetahui, ya, sel ini dulunya berasal dari apa, dari sel apa, ya. Sehingga dengan demikian nanti bisa dicari terapi yang sesuai, ya.
Ya, ini adalah list dari jenis-jenis dari intermediate filamen ya. Itu bisa dibaca sendiri di buku ya. Ada berapa juga associate protein yang penting untuk intermediate filamen, misalnya filagrin ya, sinamin, plekin, dan plakin ya. Jadi bisa dibaca apa fungsinya ya. Salah satunya plakin misalnya adalah untuk menempelkan intermediate filamen ke membran, kemudian ke integral protein, sehingga bisa berasosiasi dengan sel yang lainnya. Misalnya adalah membentuk hemidesmosom atau berikatan dengan fiber yang ada di extracellular matrix. Ya. Ini adalah ilustrasi betapa pentingnya intermediate filamen. Tadi sudah saya sebutkan ya, intermediate filamen karakteristiknya adalah lentur seperti tali ya. Dia didapatkan di seluruh sitoplasma ya. Sehingga sangat penting dalam menjaga sel supaya tidak rusak karena daya tarikan ya. Bisa dilihat pada gambar ilustrasinya ya. Pada di sebelah kiri adalah sel yang normal dengan intermediate filamen yang normal. Jika diberikan tarikan dia tidak akan lepas atau robek ya. Kemudian pada sel di sebelahnya terjadi mutasi pada gen yang mengkode intermediate filamen. Maka jika diberi daya tarikan terjadi kerusakan pada selnya. Dan ini terjadi pada beberapa penyakit kulit akibat dari mutasi genetik ya. Intermediate filamen juga fungsinya memperkuat membran inti sel ya. Ini sudah dibahas kemarin ya. Ada namanya lamin ya, lamin A, B, C gitu ya, yang memperkuat struktur dari membran sel. Jadi di dalam inti sel ditemukan intermediate filamen, yaitu pada lokasi menempel dengan membran inti sel yang fungsinya adalah memperkuat struktur dari membran inti sel ya. Fungsi lain dari intermediate filamen adalah dia menempatkan organel pada tempatnya, pada lokasi yang seharusnya ya. Jadi intermediate filamen lah yang memungkinkan organel bisa berada pada tempat yang seharusnya ya. Ya, jadi udah semua saya jelaskan ya, mikrotubul, aktin, kemudian intermediate filamen ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa proses yang terjadi dalam sel yang melibatkan dinamika atau perubahan pada intermediate filamen, pada sitoskeleton maksud saya ya. Yang pertama adalah proses membran trafficking, yaitu yang disebut dengan endo dan exositosis ya. Jadi sel pada satu waktu harus mengambil sesuatu dari luar dimasukkan ke dalam ya, kemudian juga bisa mengeluarkan produknya dari dalam ke luar ya. Jadi ada proses endositosis dari luar ke dalam ya. Ini bisa dibagi menjadi fago maupun pinositosis ya, tergantung ukuran dari materinya. Kalau materinya besar disebut sebagai fagositosis atau selnya makan gitu ya. Kalau ukuran kecil disebut pinositosis atau selnya minum ya. Proses sebaliknya adalah exositosis ya. Ya, jadi lihat di gambar ini ya. Pada proses fagositosis ya, sebagai ilustrasi jika ada partikel atau bakteri misalnya yang dikenali oleh sel, tentu di dalam bakteri itu ada antigen atau protein, kemudian akan menempel pada reseptor yang berada di membran sel, kemudian akan dibuat struktur yang menonjol ya, disebut sebagai pseudopodium. Jadi ada penonjolan dari membran yang kemudian akhirnya membungkus struktur tersebut. Jadi proses pembentukan penonjolan ini melibatkan dinamika sitoskeleton, khususnya aktin ya. Jadi bisa dibayangkan dalam membran tersebut yang membentuk pseudopodium ada proses polimerisasi dari aktin sehingga terbentuk struktur yang menonjol seperti itu. Kemudian setelah diselubungi, setelah partikel tersebut terselubung oleh vesikel, kemudian ada sebuah struktur yang memutus vesikel tersebut, disebut dengan dinamin ya. Nah, kemudian bisa dibayangkan proses selanjutnya. Dibawa kemana partikel ini? Ya, partikel ini dibawa ke struktur yang disebut dengan lisosom ya. Nah, untuk memindahkan fagosom ke lisosom itu melibatkan juga sitoskeleton yang sudah saya jelaskan tadi.
yaitu sistem transport. Itu melibatkan motor protein, melibatkan mikrotubul, ya. Itu kira-kira ilustrasinya dinamika yang terjadi pada sitoskeleton, ya. Begitu juga pada proses pinositosis, ya. Ada proses pemasukan partikel yang kecil yang terbentuk bukan pseudopodium tapi ada cekungan, ya. Ini juga melibatkan proses dinamika pada permukaan dari korteks sel, yaitu ada perubahan pada polimerisasi dan depolimerisasi dari aktin, ya. Dan sama seperti pada proses fagositosis, setelah terbentuk vesikel dia akan ditransport, ya, melibatkan juga sitoskeleton, ya. Oke, jadi ya bisa kita pahami bahwa dalam proses endositosis memerlukan perubahan atau dinamika dari sitoskeleton, khususnya aktin dalam proses pemasukan partikel ke dalam sel, setelah itu dilanjutkan dengan sistem transport, ya, yang melibatkan mikrotubul dengan motor proteinnya atau aktin dengan motor proteinnya, ya. Ini adalah ilustrasi yang lebih detail, ya, tentang proses endositosis, ya. Jadi ada yang warna merah adalah aktin, ya. Ada proses polimerisasi aktin di sini, ya. Kemudian dibantu oleh protein khusus yang disebut dengan klatrin, sehingga ada struktur cekung, ya. Kemudian setelah partikel masuk, ada protein namanya dinamin yang memotong vesikel ini. Kemudian vesikel yang sudah terbebas akan ditransport ke lisosom dengan melibatkan sitoskeleton yang lain, ya. Ini proses eksositosis, tentu prosesnya kebalikan dari endositosis. Itu mulai dari sebuah produksi di endoplasmic reticulum, kemudian lanjutkan ke Golgi bodies, ya. Kemudian di sana di packing, ya, produknya. Tentu perpindahan ini membutuhkan sitoskeleton. Kemudian untuk membawa vesikel ini atau produk ini ke permukaan membran itu juga dibutuhkan sitoskeleton. Jadi ada sistem transport yang bekerja di sana, ya. Kemudian terjadilah fusi dari vesikel ke membran dan isinya dilepaskan, ya. Jadi proses eksositosis juga melibatkan perubahan atau dinamika pada sitoskeleton, ya. Dan yang terakhir saya akan bahas sedikit tentang cell locomotion, ya. Jadi dalam tubuh kita, ya, ada beberapa sel yang bisa bergerak, baik bergerak sebagian atau seluruhnya. Yang sebagian sudah saya sebutkan tadi, yaitu silia dan silia yang bergerak sebagian, ya. Kemudian yang berenang memakai flagel, itu melibatkan mikrotubul dengan motor proteinnya, ya. Ada juga jenis pergerakan lain yang dilakukan oleh sel, ya, yang disebut dengan pergerakan crawling dan amoeboid movement, ya. Ini bisa dilakukan oleh gerakan ini bisa dilakukan oleh sel leukosit, ya. Contohnya amoeboid movement, ya. Sehingga leukosit bisa pindah dari pembuluh darah, kemudian menembus dinding pembuluh darah dan dia bergerak di dalam ekstraselular matrik untuk mencapai targetnya, ya. Bagaimana itu terjadi juga melibatkan dinamika sitoskeleton, ya. Ya, ini adalah ilustrasi dari crawling movement, biasanya dilakukan oleh sel-sel fibroblast, ya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini, ya, sel yang ingin pindah ke arah kiri, ya. Jika sel ingin pindah ke arah kiri, ya, maka dia akan membentuk pseudopodia. Bagaimana pseudopodia bisa terbentuk? Karena ada pembentukan filamen aktin di sana yang sangat masif, ya, sehingga ada tonjolan-tonjolan pada membran sel, ya, ke arah yang ingin dia bergerak. Kalau lebar namanya lamellopodia, kalau seperti jari namanya filopodia, ya. Ini melibatkan, ya, saya ulang, melibatkan polimerisasi dari aktin, ya. Kemudian bayangkan sel ini berada di dalam jaringan ekstraselular matrik, ya, sehingga di bawahnya ada banyak struktur, ya. Dan pada bagian ujung sekali dari tonjolan ini dia akan menempel pada alasnya, yaitu melalui protein integrin, ya.
Nah, setelah dia menempel kuat di sini, maka di bagian belakang dari sel ini akan terjadi kontraksi, yaitu melibatkan protein aktin dan protein miosin, ya. Sehingga dengan cara demikian, sel akan terdorong ke arah kiri, ya. Jadi proses ini akan diulang lagi. Nanti ada proses polimerisasi lagi, menempel di alasnya, kontraksi lagi di belakang, ya. Ini adalah ilustrasinya. Kalau pada gambar ini, sel akan pindah ke arah kanan, ya. Yang berwarna hijau adalah filamen aktin, ya. Jadi yang pertama sekali adalah proses polimerisasi dari aktin. Jadi terbentuk tonjolan-tonjolan atau filopodia, ya. Kemudian yang berwarna biru adalah alas dari sel atau di mana sel menempel. Kemudian terjadi perlekatan dengan dasarnya, yaitu integrin, ya. Kemudian terjadi kontraksi pada bagian belakang dari sel yang melibatkan motor protein, yaitu miosin, sehingga sel bisa pindah, ya. Nah, yang berikutnya adalah gerakan amoeboid, ya. Bagaimana terjadi juga melibatkan aktin dan dinamikanya, ya. Jadi saya ulangi, ya. Jadi di bawah dari membran sel itu ada struktur namanya korteks, ya. Korteks disusun oleh filamen aktin yang tersusun secara cross-link. Tentu protein yang terlibat adalah fibrin, ya. Kemudian struktur yang cross-link ini memiliki viskositas yang tinggi, ya, sehingga dia bisa menarik air lebih banyak, ya. Sehingga dia relatif rigid di sini, yang disebut dengan korteks dari sel, atau nama lainnya adalah plasma gel, ya, di bawah dari membran. Kemudian di dalam itu isinya adalah aktin yang lebih pendek-pendek, ya, memiliki struktur yang lebih cair, disebut dengan plasma sol, ya. Tadi sudah saya sebutkan ada protein gelsolin misalnya yang bisa memotong filamen aktin menjadi lebih pendek-pendek sehingga dia menjadi plasma sol. Jadi ada perubahan di sini, ya, dari bentuk yang gel menjadi bentuk yang lebih cair dan melibatkan associate protein, ya, yang bisa memotong filamen aktin menjadi lebih pendek-pendek dan kemudian menyusun dia menjadi bentuk yang cross-link, ya. Nah, jika sel ini ingin pindah ke arah kanan, ya, maka pada ujung di kanan itu terjadi perubahan pada sitoplasma menjadi plasma gel di sana, ya. Jadi ada protein yang mengatur filamen aktin berbentuk cross-link, sehingga konsekuensinya adalah dia menjadi lebih tekanan osmotiknya tinggi, ya, dan menarik air lebih banyak. Sehingga dengan cara demikian air akan pindah ke arah ujung tersebut. Kemudian proses berikutnya adalah pada ujung yang berlawanan terjadi perubahan dari plasma gel menjadi plasma sol, yaitu ada pemotongan filamen aktin sehingga menjadi cair dia sekarang. Sehingga dengan cara demikian maka komponen yang sol ini, yang cair ini, akan berpindah ke arah yang tekanan osmotiknya tinggi, ya. Atau dengan kata lain, nanti bagian sisa dari sel tersebut akan pindah ke kaki palsu tersebut atau ke pseudopod, ya. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi, habis plasma gel menjadi plasma sol lagi. Jadi plasma sol menjadi plasma gel. Kemudian diulang lagi proses berikutnya, yaitu ada penonjolan yang dibentuk oleh plasma gel, menarik air, kemudian di belakangnya terbentuk plasma sol akan pindah ke plasma gel, ya. Jadi ini diulang-ulang sehingga secara pelan-pelan sel akan pindah, ya. Inilah disebut dengan gerakan amoeboid yang melibatkan perubahan pada filamen aktin, ya. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, ya, tentang gerakan dari sel. Kemudian yang terakhir adalah sedikit, ya, tentang apa sih konsekuensinya kalau sitoskeleton mengalami gangguan, ya. Oke, sekarang kita review lagi, ya, bahwa di dalam sel itu ada sitoskeleton, komponennya 3 tadi, mikrotubul, aktin, dan intermediate filamen. Hampir semua proses di dalam sel itu melibatkan sitoskeleton, ya.
proses pembentukan bentuk sel, mempertahankan bentuk sel, pergerakan dari sel, pergerakan intrasitoplasmik, sehingga bisa dibayangkan kalau ada gangguan pada sitoskeleton maka konsekuensinya akan banyak sekali, ya. Dan ini adalah beberapa penyakit, ya. Saya kasih listnya saja, nanti bisa dibaca sendiri, ya. Beberapa penyakit yang terasosiasi dengan gangguan pada sitoskeleton, misalnya epidermolysis bullosa, ya, muscular dystrophy, immotile cilia syndrome, ya, spherositosis yaitu perubahan bentuk pada eritrosit, ada miopati yang kongenital, neurodegenerasi tadi sudah saya sebutkan, ya, misalnya Parkinson, Alzheimer, ya, ada juga pulmonary fibrosis, ya. Jadi tolong dipahami bahwa konsekuensinya sangat besar jika terjadi gangguan pada sitoskeleton, ya. Oke, kalau kita ambil kesimpulan dari kuliah ini, ya, yang pertama adalah sitoskeleton merupakan network yang kompleks, ya, yang disusun oleh 3 komponen, yaitu aktin, intermediate filamen, dan mikrotubul, ya. Sitoskeleton bersifat dinamik, ya, dan terasosiasi dengan banyak binding protein untuk masing-masing jenis filamen tersebut, ya. Kemudian sitoskeleton terlibat dalam banyak hal, mulai dari memberi bentuk pada sel, ya, intracellular transport, dan pergerakan sel, baik pergerakan sebagian dari sel maupun seluruh sel, ya. Sehingga konsekuensinya adalah jika terjadi gangguan pada sitoskeleton, maka akan muncul banyak penyakit yang terkait dengan gangguan tersebut, ya. Jadi itu sebagai kesimpulan, ya.